Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Zakiah, NIM 1911-30508, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 3. Saya ingin mempresentasikan materi mengenai profesionalisme guru dalam mengelola lingkungan belajar. Apa itu profesionalisme? Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari anggota suatu profesi untuk selalu mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya. Kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi guru dalam membangun dan mengatur lingkungan belajar. Yang kedua, kompetensi guru dalam menata dan mengkreasikan lingkungan belajar. Yang ketiga, kompetensi guru dalam memelihara keselamatan lingkungan belajar. Yang keempat, kompetensi guru dalam memelihara kesehatan lingkungan belajar. Yang terakhir, kompetensi dalam hubungan komunikasi. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh lembaga agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam lembaga tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Prinsip penataan ruangan indoor adalah arah ruangan, adanya ruang kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara, maka kelas menjadi terasa lebih nyaman. Tidak lupa juga kelas akan terasa terang karena cahaya dapat masuk serta udara yang segar pun membuat anak menjadi lebih bernapas lega. Pengalaman terkait dengan ukuran ruangan kelas untuk anak usia dini yaitu dengan ukuran 105 cm persegi per anak sebagai ukuran luas minimum. Adapun untuk ukuran 105 cm persegi per anak dianggap cukup untuk anak usia 2-3 tahun. Untuk anak usia 4-6 tahun disarankan yaitu memiliki tempat aktivitas tambahan. Adapun pada anak usia 4-6 tahun menggunakan ukuran 120-180 meter persegi per anak kan lebih mencukupi. Yang ketiga, pemilihan dan kondisi lantai. Adapun aktivitas anak terkadang membuat lantai menjadi licin dan basah akibat tumpahan cairan atau makanan. Untuk alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan karpet. Selain itu bisa juga menggunakan bahan pelapis lantai yang kenyal yang biasanya dibuat dari plastik atau karet dengan permukaan kasar. Atap dan langit-langit. Variasi ketinggian atap akan sangat membantu dalam hal mengontrol bunyi atau keributan yang timbul. Adapun di samping itu dapat menimbulkan ruangan tersebut terasa melegakan. Aturan ketinggian atap yang dianjurkan yaitu 3 meter sampai 3,3 meter. Sedangkan ketinggian 2,1 meter merupakan ketinggian atap. Penataan dinding dan pemilihan warna ruangan. Adapun pada area dinding berfungsi untuk pembatas antar ruangan. Terdapat pula kegunaannya dalam hal sebagai media untuk menampilkan berbagai sumber informasi dan edukasi pada anak. Pemilihan warna cat dinding ruang belajar akan turut berpengaruh dalam menciptakan suasana belajar itu sendiri. Adapun pemilihan warna pada dinding akan berdampak dalam membangun semangat belajar anak. Outdoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam arti lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, tapi penataan lingkungan belajar outdoor. Yang pertama, memenuhi aturan keamanan. Keamanan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, mengingat usia anak yang masih belum matang secara fisik dan mental dalam merencanakan dan mempergunakan tubuhnya. Yang kedua, melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak. Pada umumnya,
Anak-anak secara alamiah sangat menyukai aktivitas di luar ruangan. Bagi anak, situasi dan kondisi apapun dapat menjadi kegiatan yang menarik. Hal ini harus dijaga dan menjadi bentuk pelayanan guru terhadap anak. Melalui aktivitas outdoor, para guru diharapkan memahami kebutuhan tersebut dan memfasilitasinya tanpa banyak melakukan intervensi. Yang ketiga, desain lingkungan luar kelas harus berdasarkan pada kebutuhan anak. Kita sepakat bahwa bermain dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan. Sekalipun penekanan ditempatkan pada berbagai aspek perkembangan akan bervariasi tergantung pada fokus dan prioritas program yang diberlakukan. Anak TK memerlukan perangkat yang tetap dan kompleks, maupun materi sederhana dan mudah dipindahkan serta dapat dimanipulasi oleh anak-anak, misalnya pasir, air, kayu, dan ban. Keempat, secara estetis harus menyenangkan. Ruang outdoor harus menarik bagi semua indera. Kualitas desain, misalnya kecemerlangan dan cara penempatan harus dipertimbangkan dalam mendesain tempat bermain yang menstimulus rasa takjub dan kepekaan indera anak. Hal ini akan berpengaruh terhadap motivasi anak untuk beraktivitas, juga meningkatkan kepekaan rasa anak dalam menyerap estetika. Kemudian, kompetensi dalam hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi yaitu kompetensi sosial dalam kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.